Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di program Suara Hati Dani Jive. Ya. Nah, ini hostnya baru jadi masih grogi. Seperti biasa kita akan bahas segala sesuatu yang sedang berkembang saat ini, baik itu di dunia religi dan juga program-program atau juga masalah-masalah saat ini yang sedang berkembang, ya Kang ya. Seperti biasa narasumber saya hari ini nggak ganti-ganti, tetap Kang Dani, tapi hostnya yang ganti. Dan sore hari ini kita juga kedatangan tamu yang nanti kita akan bahas. Beliau ini adalah salah satu musisi muda. Siapa dia? Tapi nanti dulu. Kang Dani apa kabar? Alhamdulillah, baik Kang Bolin, luar biasa. Kang Riki, terima kasih sudah hadir di Suara Hati Dani Jive. Masya Allah. Amin, amin. Nah. Nah, flashback sedikit, berapa lama sih berkecimpung di dunia musik? Berapa lama? Nah, itu teh sejak masih di SMA lah ya, merintis-merintisnya gitu. Tahun SMA itu? SMA teh berarti saya lulus tahun 88. 88. Ya, jadi kalau sama grup saya, sama Java Jive itu kurang lebih kebersamaan kita udah 32 tahun, Kang. 32 tahun? Ya, Kang Riki berapa tahun sekarang? 30. Jadi baru niat. Acan jika nanya. Iya. 32 tahun, selama 32 tahun itu di dunia musik, ada nggak sih perasaan satu mungkin keterpurukan saat itu? Ya, keterpurukan mah bicara naik turun gitu ya, pasti aja kalau orang bisa merasakannya gitu, pasti itu terjadilah naik turun di dalam setiap profesi kita masing-masing gitu. Nah, saya pun merasakan itu pernah gitu, dan itu juga bukan berarti Kang, musibah gitu ya. Bagaimana terkadang sudut pandang kita melihatnya itu sebagai musibah atau sebagai hikmah. Yang paling pasti sih saat itu terjadi kita merasa itu sebagai musibah. Tetapi setelah itu berhasil kita lewati gitu, dan kita diberikan kebaikan sama Allah, itu menjadi hikmah. Oh, ternyata hikmahnya tuh ini gitu. Kenapa saya dulu seperti itu terpuruk gitu, dan itu pun diakibatkan karena ulah saya sendiri gitu, Kang, di ininya. Nah, terus selama keterpurukan itu sih sebenarnya apa sih yang dialami pada diri sendiri saat itu teh? Apakah dia mengurung diri di kamar, atau menulis novel, atau nulis lirik lagu, atau malah teleponan? Ya, nah itu saya termasuk disebut mengurung diri. Mungkin secara tidak sengaja mengurung diri ya, Kang, dan itu juga diakibatkan bukan sengaja mengurung diri, tetapi memang karena keadaan saat itu gitu menempatkan diri saya pada mengurung diri itu gitu. Karena itu cukup lama, Kang, 8 tahun dari tahun 2000 sampai 2008. Saya bukan membatasi ya, Allah masih memberikan pekerjaan saya gitu. Allah masih membekali saya, di rumah ada studio di unit. Tetapi aktualisasi diri saya yang kena, Kang. Aktualisasi diri saya tuh nggak ada studio, harus gimana dong, sok urus studio, sok berkarya di studio, enggak gitu. Jadi cuman disewain gitu aja gitu. Ada gitu aja, dan kemudian alatnya rusak, nggak diperhatiin apa segala macam gitu. Masih manggung, tapi ya sudah manggung gitu aja gitu, juga nggak ada aku ini mau ngapain sih gitu. Nah, itu tuh momen-momen keterpurukan yang justru ternyata kalau bola karet, Kang,
lagi dikeem sama minyak tanah gitu ya, lagi direndam sama minyak tanah supaya pantulannya itu semakin tinggi lagi, semakin lembek dia, semakin elastis dan dia akan mantul lebih tinggi. Dan itulah yang momen dimana hidup ini capek, Kang. Hidup ini melakukan kesalahan, menyesal, nangis. Hidup ini menyesal, nangis gitu. Sampai akhirnya orang mengenalnya, diberi hidayah gitu. Alhamdulillah Allah memberikan juga taufiknya, kekuatan untuk menangkap hidayah tersebut dan melaksanakannya dalam perbaikan kehidupan gitu, di dalam kehidupan saya sampai sekarang gitu. Jadi saya juga pernah berprofesi, Kang, sebagai wartawan ya, selama itu teh. Sebagai wartawan apa? Wartawan, saya bikin tabloid pernah. Bikin tabloid. Jadi yang tadinya artis dikejar-kejar wartawan, sekarang saya ngejar-ngejar artis, Dibalik, Kang. ya. Saya lesehan misalnya ya di JCC gitu, hanya untuk menunggu interview untuk artis baru lagi gitu ya. Tapi pada saat lesehan gitu, orang-orang kan ngelihat, lu ngapain, Kang, katanya gini. Jadi yang diwawancara malah saya gitu. Ngapain lu? Nah gitu. Jadi dan saya pernah kerja di IO gitu, Kang. Ya, event organizer cukup lama, 7 tahun gitu. Dan itu dalam rangka yaitu tadi direndam itu supaya menyadari bahwa saya teh sedang terpuruk, bahwa saya teh sedang melakukan kesalahan, bahwa saya teh harus berubah, bahwa saya itu harus menjadi lebih baik gitu. Amin, amin. Nah, itu tadi sahabat RKSB dan juga teman-teman yang lagi mendengarkan dan juga melihat flashback sedikit tentang kehidupan Kang Dhani sebelumnya yang sampai hari ini ternyata menjadi sosok yang baru yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya tentang semangatnya. Amin, insyaallah, spiritnya. Dan hari ini juga saya mendatangkan salah satu bintang tamu, kita sebut aja. Beliau ini masih muda, Kang. Namanya Rizky Muzda ya. Usianya juga masih 30 tahun dan hobinya bermusik. Hobinya bermusik. Ketika dalam perjalanannya bermusik, dia juga bekerja. Tapi Allah mungkin berkehendak lain. Ada satu mungkin indera penglihatannya yang dikurangin sama Allah. Jadi beliau ini kena glukoma, tapi juga sampai hari ini masih terus berkarya ya. Insya Allah. Dan ternyata dia fansnya Kang Dhani loh. Masya Allah. Waduh. Gitu. Mungkin bisa ditularkan spiritnya. Kang Riki mau nanya apa sama Kang Dhani? Saya mau tunggu nanya dulu, apa ya? saya tes dulu lah, bener ini teh fans Cik, coba apa lagu favoritnya? Hilang gimana hilang teh? Cik, coba nyanyi. Jadi isi dulu. Ayo coba nyanyi dulu Hilang. Tidak C apa D? Dari D. Dari D. Oh dari D, gitu, Masya Allah. Ya, coba kali ini. Ya. Masih ku rasakan, masih ku inginkan, masih ku rasakan. Masya Allah. Itu cuplikan lagu Hilang ya yang kita produksi setelah itu tuh kita produksi tahun 2014-an lah, Kang. 2014. Ya itu lagu karya Kang Fatur ya. Lagu karya Kang Fatur gitu dan 2012 apa 2014 ya saya lupa gitu. Itu pokoknya ada di album Stay Gold yang salah ya. Covernya warna merah. Oh yang itu berarti 20 tahun Java Jive itu. 20 tahun Java Jive berarti tahun berapa tuh ya? Tahun segituan lah ya, 2012. Kenapa suka lagu Hilang? Iya. Syahdu. Si notasin notnya Syahdu terus saya denger ritme drumnya tuh ngeband banget. Iya. Gitu. Iya. Anak band. Kang Riki cerita dulu tentang Kang Riki nih. Kenapa sampai terjadi mungkin ya kita sebut aja penyakit itu datang. Awalnya bagaimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya itu 2 tahun yang lalu kan. 2 tahun yang lalu tuh saya ada sakit di bagian kepala. Jadi kalau saya misalkan di tengah ngelirik Kang Bolin ke kiri, tek jiltuk di sini. Di kiri belakang. Lihat Kang Dhani tek gitu sakit. Terus saya akupuntur, sembuh itu. Sembuh sakitnya. Terus beberapa bulan kemudian pandangan agak meredup. Seperti kalau kita lagi
di luar ruangan yang panas, terus masuk ke dalam rumah, kan suka, aduh, kok gelap ya? Awalnya kayak gitu. Terus saya periksa ke Bandung Eye Center, dikasih obat, sempat membaik, terus sekitar perjalanan 2 tahun itu saya masih bisa bawa motor awal-awal, nyetir masih bisa. Setelah 7 bulan lalu, saya sempat total buta dua-duanya. Selama 2 bulan, saya gini aja tunanetra full. Nah, karena keinginan saya untuk sembuh mungkin kuat banget. Karena anak saya juga baru 3 tahun, kebayangkan. Atau gimana ini anak saya, kasihan. Saya pengen sembuh, akhirnya saya ya ke Cicendo, ke Bandung Eye Center. Ada dua diagnosa. Kalau dari Cicendo itu glaukoma, kalau Bandung Eye Center nerve damage, kerusakan saraf. Sampai saat ini ya kalau mata kiri saya sudah total nggak bisa melihat. Mata kiri udah blind benar gitu. Kalau seperti kita remaja gitu, nggak ada cahaya sama sekali. Yang kanan itu kayak 30% masih ada lah. Tapi ada blind spotnya. 70% itu blind spot. Makanya saya tadi melihat Kang Dani, padahal saya sering dengar tahu Javanya ini, baru tahu ini. Gitu. Nggak kelihatan dari itu. Sampai kemudian sempat ini nggak merasakan, aduh, kok Allah nggak adil, posisi pasti, terpuruk, seperti itu. Apalagi posisi keluarga saya baru menikah 2017 ya. 2017. Anak saya baru 3 tahun. Saya sempat, ya Allah, kenapa sih? Saya kan masih dibutuhkan untuk istri anak saya kan, harus sehat dong gitu kan, cari nafkah gitu kan. Sampai sekarang saya nggak bisa kerja lagi gitu kan, nggak bisa meniti karir di entrepreneur lah. Tapi saya sadar bahwa mungkin dari dulu memang dari SD saya nyanyi gitu kan, main gitar. Ya 6 bulan 7 bulan lalu tuh saya pursue lagi lah itu. Maksudnya cobalah, mungkin saya nggak bisa lihat laptop sekarang, ngitung baca kontrak segala macam udah nggak bisa. Ya saya cobalah di musik lagi gitu. Masya Allah, luar biasa ya Kang di ininya. Dan Kang Riki sudah menerima itu gitu sebagai sebagai amanah ujian gitu dari Allah yang meyakinkan Kang Riki gitu untuk bisa tetap berjuang dan tetap optimis menjalani kehidupan gitu, terutama ya memang sudah jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Di ini Kang Riki sudah menerima itu dan tetap tapi belum lama sih, masih mungkin beberapa bulan lalu. Awal-awal masih ada perasaan, aduh kenapa sih? Kang Riki, saya mau sharing sedikit gitu. Yang paling penting dalam ini ujian amanah yang luar biasa gitu. Ujian itu setiap orang yang diuji pasti akan dinaikkan tingkatnya sama Allah gitu ya, tingkat kehidupannya itu. Tergantung bagaimana kita menyadari ujian tersebut dan mensikapi ujian tersebut gitu. Allah berfirman, naudzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi artinya sekarang Kang Riki sudah harus lebih fokus dalam keadaan yang diamanahi ujian seperti ini. Amalan terbaik apa nih yang bisa saya berikan? Kepada siapa? Kepada Allah. Tentu saja dengan yang paling disukai Allah adalah bersabar. Karena itu tuh innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Allah menyukai sekali orang-orang yang sabar. Dan setelah itu tentu saja tadi kenapa saya bertanya bahwa Kang Riki sudah menerima, ya sudah menerima. Alhamdulillah, terima ujian itu, jalani dengan sabar, dan tentu saja sabar itu disandingkan dengan sholat gitu ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sungguh-sungguh, dengan sabar dan sholat. Jadi setelah bersabar selanjutnya adalah sholat. Sok minta pertolongan Allah. Tidak semata-mata Allah memberikan ujian ini kepada Kang Riki gitu kalau Kang Rikinya tidak sanggup. Karena ya Allah mah pasti Kang Riki kenapa saya ya Allah? Ya karena kamu yang sanggup. Gitu. Orang lain belum tentu sanggup menerima ujian ini gitu ya. Dan Kang Riki diamanahi ujian ini, insya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani umatnya melebihi kemampuannya gitu. Jadi
Insya Allah Kang Riki saya doakan juga bisa menjadi orang pribadi yang lebih baik, Amin. yang menginspirasi, yang bisa menebarkan pencerahan untuk orang-orang yang mengetahui kondisi dan keadaan Kang Riki sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada cita-cita dari musik, wah Kang, banyak musisi-musisi yang tidak diberi penglihatan, tetapi tidak mengurangi prestasi dia di bidang musik, Kang, gitu ya. Dan insya Allah Kang Riki juga kalau memang di situ terus ya, yang paling penting sih, yang pertama harus dilakukan dekati Allahnya dulu, gitu ya. Dekati Allahnya dulu dengan apa? Dengan sholat, dengan sabar. Gitu untuk menjalani ini, insya Allah segala sesuatunya pasti Amin. wah diberi kebaikan gitu Kang. Tadi spirit kata Spirit, Kang Bolin Maya. Tipis nggak antara spirit, sabar dan ikhlas? Ya spirit, ya kalau spirit itu kan kalau diterjemahkan tergantung spiritnya di mana. Kalau spirit itu kan bisa juga spirit itu adalah jiwa gitu, nurani gitu ya kalau spirit itu. Tapi diterjemahkan, kita kebanyakan menerjemahkannya sebagai semangat gitu. Nah tentu saja ketiga hal itu berbeda antara semangat, ikhlas dan apa tadi? Ada tiga. Sabar. Nah kalau sabar itu ya ketiganya itu kita menjalani ini sabar dan memohon kesabaran sama Allah. Jadi ada satu hadis Kang, kalau seseorang itu minta diperbaiki sama Allah pasti diperbaiki. Kalau seorang memohon untuk dicukupkan pasti dicukupkan. Kalau seseorang minta kesabaran pasti Allah memberikan kesabaran. Dan tidak ada sesuatu karunia yang lebih berharga dari kesabaran. Jadi itu kalau misalnya Kang Riki memang sudah dibekali itu, diberikan itu, perasaan sabar itu, menerima semua ini, itu pasti dari Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Kesabaran yang dari Allah itulah yang terbaik. Karena dengan begitu artinya wah Kang Riki sedang didekatkan sama Allah gitu ya. Amin. Kalau orang-orang yang didekatkan sama Allah Kang, mau apa aja sok minta sama Allah. Insya Allah dikabulkan Kang. Syaratnya itu. Jadi kita jangan menjauh gitu. Kita dengan biasanya kan orang gitu jadi aral gitu ya. Jadi tetapi ini justru malah kita lebih mendekat. Nah, itu insya Allah Kang bisa segala sesuatunya yang terbaik untuk Kang Riki. Amin. Tong hoyong kawin deui. Hiji we cekap. Insya Allah cekap. Kang Riki ada pertanyaan? Ada. Ya. Mangga. Sebagai saya bertanya kepada musisi senior, guru saya gitu. Apa sih pertanggungjawaban kita sebagai musisi yang dikasih bakat sama Allah ya? Ya. Dikasih bakat suara, mengarang lagu. Apa pertanggungjawaban kita terhadap itu semua? Iya. Sebagai profesi? Ya, sebagai profesi ya tentu saja Kang tadi yang diminta adalah siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi sekarang masuk kita dibekali suara yang indah ini, amalan terbaik kita kira-kira apa? Dalam kita berbicara, dalam kita menyanyi, kalau misalnya lebih banyak mudorotnya gitu, artinya itu bukan amalan terbaik kita. Tetapi kalau suara yang dibekalkan sama Allah kepada kita ini mengajak orang kepada kebaikan, menginspirasi orang melakukan kebaikan gitu ya, tentu saja itu pertanggungjawabannya juga menjadi positif gitu ya. Dan tentu saja itu juga sebagai wujud syukur gitu. Karena syukur itu diterjemahkan sebagai segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, kita gunakan, kita berikan, kita keluarkan untuk memenuhi segala sesuatu yang diperintahkan sama Allah sesuai dengan yang memberikan amanatnya gitu. Tadi Kang Riki menyebutkan bahwa dibekali suara sama Allah, artinya Allah ini pengen apa dengan suara saya ini? Nah itu. Nah gitu ya. Tentu saja mengajak orang kepada kebaikan, gitu, menginspirasi orang pada melakukan kebaikan. Nah sepanjang karya-karya Kang Riki itu tetap berada pada jalur kebaikan, gitu ya, insya Allah itu yang namanya berkah tuh itu. Berarti mengarang lagu juga harus hati-hati gitu ya sekarang? Iya gitu, betul. Betul, kehati-hatian itu menjadi satu hal yang penting bagi umat Islam gitu ya. Warok itu, kehati-hatian amat sangat penting. Kalau Kang Riki sudah menyadari itu gitu ya, alhamdulillah itu juga
berkah dari Allah gitu, diberikan kesadaran untuk itu gitu ya, untuk lebih hati-hati, tentu saja. Alhamdulillah Kang Riki ininya. Gitu Kang Bolin. Pertanggung jawabannya teruslah berkarya gitu ya. Karena ada tanggung jawab moral. Kami kan yang sudah 32 tahun yang berini masih 32 tahun itu kan usia karir. Usia karir. Cuma beda 2 tahun usia Cuma karir. beda tahun ya. Ya, kami saja masih ingin berkarya Kang, karena ada ada rasa yang mengganggu. Lu tuh kan pemain band, mana karyanya kok nggak ada gitu Kang. Jadi padahal sudah banyak kita yang tercatat di publishing ya Kang Bolin ya. Kalau sekarang di publishing itu ada 61 lagu Kang. Nah tapi kita masih pengen membuat lagi lagu-lagu baru, atau ya entahlah mau meremake lagu lama juga, tetapi ada gangguan di dalam diri kita masing-masing untuk tetap berkarya sebagai tuntutan moral gitu ya Kang. Kita bergelut di dunia musik gitu, atau berkarya gitu. Jadi insya Allah sekarang karya-karyanya seperti apa, ternyata juga alhamdulillah Kang, seiring dengan perbaikan di diri masing-masing gitu, karya-karya kita juga insya Allah pengennya menginspirasi kebaikan bagi yang mendengarkan. Gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Pertanyaannya nanti dapat door prize. Giveaway. Mungkin yang bisa digali terus semangat apalagi. Iya sih. Mungkin ya pertanyaannya simple sih, sebagai musisi newcomers lah ya, pendatang baru. Apa sih rahasianya kok bisa bertahan selama 3 dekade lebih gitu? Padahal banyak banget band baru, penyanyi baru, saingan segala macam. Tapi Java Jive kok bisa bertahan sampai sekarang? Ya, itu karunia Allah Kang Riki. Karunia Allah. Luar biasa, karunia Allah. Kenapa begitu? Dan ada satu masa Kang Riki, dan pada saat itu terjadinya itu kita juga tidak menyadari bahwa kita sedang kufur nikmat, sedang mengingkari nikmat Allah berupa kemampuan untuk menghibur orang, kemampuan untuk berkarya, kemampuan untuk mempengaruhi orang. Saat kita tampil itu kan orang melihat ada orang-orang yang terpengaruh terpengaruh baik atau terpengaruh buruk gitu. Nah, jadi Allah menguji kita dengan sempat turun gitu ya, sempat terpuruk itu untuk menyadarkan kita gitu bahwa lu udah gua kasih sesuatu karunia yang luar biasa, tetapi malah menjauhkan diri lu semua dari Allah gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena ya kata Allahnya juga ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ingat ya, kalau kalian semua bersyukur, aku akan tambah tuh nikmatnya ya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tetapi kalau kalian semua ingkar atas nikmatku, ingat azabku sangat pedih. Nah, itulah yang terjadi Kang Riki. Jadi azab Allah itu ya luar biasa lah, kalau mengingat masa-masa itu dan sampai pada titik ini. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih sudah menyelamatkan kami semua, sudah mempersatukan kami semua. Semoga sukanya satu sama lain di antara kami ini hanya karena Engkau semata gitu ya. Jadi semoga persatuan kami ini, kebersamaan kami ini lebih mendekatkan diri sama Allah. Dan dengan begitu mah Allah juga ridho, yang paling penting ridho Allah kan. Iya, mau apapun kita ya, kalau nggak ada ridho Allah gitu dalam segala tindakan kita hanya akan menjadi orang yang kalau Allah ada sebuah ungkapan ya di dalam Al-Quran, kharra minas sama'i wala takhtafuhu thair, seperti orang yang jatuh dari langit Kang, disambar burung dan entah kemana perginya gitu. Itu kan ungkapan yang luar biasa. Jadi artinya udah mah jatuh, kita disambar burung, nggak tahu kemana arah kita gitu ya. Jadi hidup kita ya mau gimana orang yang seperti itu, tidak tentu arah gitu ya di ini. Tetapi dengan menyadari bahwa segala sesuatunya ada pemiliknya, segala sesuatu ada yang punya, segala sesuatu ada yang menentukannya, dan kita kembali kepada Allah gitu. Insya Allah itu menjadi berkah buat kita, termasuk ya itu tadi kebersamaan kami gitu di Java Jive gitu Kak.
Gitu Kang Riki. Luar biasa. Ya. Ada lagi? Sudah mungkin saya Sudah. kabarin. Baik. Iya. Mudah-mudahan dengan hadirnya di sini bikin semangat Kang Riki Amin. bangkit Iya, Pasti. itu dong, semangat ya. Pasti semangat terus. Semangat dan semoga Kang Riki diberi kesembuhan sama Amin. Allah Ya gitu ya, untuk kehidupannya ke depan Amin. gitu, dimudahkan segala sesuatunya. Dan tadi Kang Riki sudah menyatakan diri maksudnya berkomitmen untuk selalu berkarya di dunia musik. Ya semoga dimudahkan. Jangan lupa Kang bahwa segala sesuatu itu ada pemiliknya gitu ya. Minta sama pemiliknya. Mau apapun Kang Riki sok mendekatkan diri terus sama Allah. Insya Allah Kang segala sesuatunya dimudahkan gitu. Amin. Amin, ya Allah. Nah, terakhir ada sepatah dua patah kata buat para pendengar atau dulur RKSP dan juga yang lagi nonton di suara hatinya Kang Dani Jaif. Ya, dari Kang Riki. Dari Kang Riki dulu? Enggak, sok, mangga. Enggak apa-apa, sok dari Kang Riki dulu. Dari Kang Riki dulu deh. Iya. Apa ya? Iya. Ya untuk orang yang sehat ya jaga kesehatannya karena ternyata kita kalau lagi sehat sering menyepelekan kenikmatan indera ya, mata, telinga mungkin. Iya. Ketika Allah ambil itu sangat kerasa banget sama saya. Ternyata kenikmatan Allah tuh sangat luar biasa. Makanya kalau sekarang lagi masih berfungsi normal ya disyukurilah. Kalau punya mata lihat yang baik-baik gitu. Nah, punya mulut ngomong yang baik-baik kayak gitu aja. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Kang Riki, luar biasa ya sahabat suara hati. Ini pengalaman Kang Rizky yang masih tetap menyalakan semangatnya. Insya Allah diberikan kemudahan sama Allah gitu ya. Dan ingat seperti kata Kang Riki barusan, kita menganggap segala sesuatu itu berharga kalau itu sudah lepas dari tangan kita. Betul. Jadi selama itu ada di sekitar kita, di dalam genggaman kita, yuk kita syukuri itu semua. Karena itu tadi barang siapa yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya gitu ya. Bukan berarti Kang Riki sudah sedang diambil kenikmatannya, tetapi ya ini sedang diuji sama Allah. Kang Riki bagaimana untuk melahirkan amalan-amalan terbaik menerima ujian ini. Gitu ya. Dan Kang Riki mohon diingat saja bahwa Allah memberikan hidayah itu kepada 3 penginderaan kita. Melalui penglihatan, melalui pendengaran, dan melalui hati gitu ya. Dan itu tuh jalan hidayah itu masuknya ke sana. Jadi kalau Kang Riki sekarang justru dikurangi penglihatannya tetapi ditingkatkan pendengarannya gitu. Nah, artinya ada rahasia Allah di sana. Insya Allah Kang Riki akan mengerti suatu saat di hari depan gitu ya. Amin. Oh, ini hikmahnya ternyata gitu. Kayak begitulah ya. Oke, baik kalau begitu kita tutup episode kali ini. Saya mengucapkan terima kasih buat kehadirannya sekali lagi Kang Riki. Sami-sami. Dan juga terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Saya Boleh Himawan pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.